Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di Minggu Trinitatis dengan topik minggu memberitakan tahun rahmat Tuhan, tertulis di Yesaya pasal 61 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Izinkanlah kami membacakannya kepada kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kabar baik kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Akan tetapi, kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta mereka. Sebagai ganti aibmu yang 2 kali lipat banyaknya, dan sebagai ganti noda kamu akan bersorak-sorai karena bagian yang diperoleh. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi milikmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kurang semangat. Horas Matita Salutna. Selamat hari Minggu, ibu-ibu Padul Salat Surah Gracia. Ya, sengaja suara saya agak pelan karena sedikit orangnya ya Nang ya. Ya. Tapi walaupun sedikit yang markor, tetap semangat ya Nang ya. Iya, apalagi kalau jam 6 pagi harus cepat-cepat bangun dari rumah ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya pikir
nats ini juga sampai kepada kita. Kalau dalam nats ini adalah surat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda yang baru keluar atau pulang dari pembuangan Babel. Bangsa Yehuda pada saat itu sudah 70 tahun di pembuangan Babel. Kita bayangkan dulu Amang dan Inang, 70 tahun di pembuangan Babel sudah sangat menderita. Kalau dikatakan 70 tahun, berarti sudah ada 3 keturunan. Anaknya, bapaknya, opungnya. Sudah 70 tahun di pembuangan Babel, akhirnya Tuhan membawa mereka, melepaskan mereka, dan mereka Tuhan bawa kembali ke tanah kelahirannya, ke kampung halamannya di Yerusalem. Akan tetapi setelah mereka kembali ke Yerusalem, ternyata di Yerusalem itu bait suci atau sekarang gereja sudah hancur. Mereka tidak bisa lagi beribadah di bait suci Tuhan. Rumah mereka sudah hancur. Dan tanah sudah menjadi gersang. Tidak ada lagi harapan untuk bisa bertahan hidup atau untuk membangun kembali Yerusalem. Kita bayangkan Amang dan Inang 70 tahun menunggu pembebasan dan sudah pulang dari pembebasan itu harus menghadapi lagi penderitaan. Ini ibarat kata kalau pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Yehuda bahwa Tuhan senantiasa mengasihi bangsa itu, bahwa Tuhan akan memulihkan kembali bangsa Yehuda dan Yerusalem itu yang sudah hancur. Dan ini juga sampai kepada kita Amang dan Inang, saudara-saudari yang beribadah pada minggu pagi ini, di Minggu Trinitatis ini. Mungkin ada dari antara kita saat ini yang dalam keadaan sengsara. Ada dari antara kita saat ini yang dalam keadaan remuk hati. Atau ada saat ini dari antara kita yang berada dalam tawanan atau terkurung oleh karena pergumulan atau penderitaan. Kalau saya renungkan Amang dan Inang, saudara-saudari firman Tuhan ini, saya ibaratkan Amang dan Inang sebagai orang tua menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi. Kita katakanlah dulu 12 tahun SMA, tambah 4 tahun kuliah, 16 tahun atau 18 tahun. Sudah tamat kuliah anak-anak itu ternyata susah mencari pekerjaan. Bayangkan Amang Inang, sudah Amang dan Inang lelah, letih, lesu, berjuang menyekolahkan anak-anak itu sampai kuliah, sampai tamat. Tetapi setelah dia tamat, masih sulit mencari pekerjaan. Karena sekarang Amang Inang sulit mencari pekerjaan orang-orang muda. Mungkin ini bisa membuat Amang dan Inang merasa kehilangan harapan. Buat teh Tuhan ate nga lujahi bapa sekolah ndak danakon nga godang habis alay tong dope mau dapat karejo. Artinya penderitaan dalam kehidupan ini Amang dan Inang akan selalu berlanjut. Mungkin Amang dan Inang juga bergumul saat ini. Nga manguli dak danakon, nga muli. Aledang dapat dope parbuay ni bortian atau keturunan. Ya. Ada keluarga-keluarga Amang dan Inang saat ini bergumul karena mereka sudah menunggu 5 tahun, 10 tahun pernikahan tapi belum Tuhan kasih keturunan. Bergumul Amang Inang. Ternyata tidak cukup penderitaan itu dalam kehidupan kita. Selalu ada saja penderitaan dalam kehidupan kita. Dan ada juga orang yang bergumul. Imata hedat dan akon. Nga dapat umur na 20 tahun, 21 tahun. Aledang manguli dope, dang muli dope. Mungkin Amang dan Inang melihat tadi warta jemaat. Ada yang menikah, anak jemaat kita. Mungkin akan merasa, andigan do tahe, anak kokon, borukon mulia teh, manang manguli anak kokon. Kita sudah menanti lama, tetapi masih ada lagi harus penantian yang akan kita jalani ke depannya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita
bahwa hai orang-orang yang sengsara, hai orang yang remuk hati, hai orang-orang yang tertawan, hai orang-orang yang terkurung, hai orang-orang yang dalam saat ini dalam keadaan sakit penyakit. Amang dan Inang, kemarin anak kami masuk rumah sakit 3 malam di rumah sakit. Kalau saya melihat di rumah sakit itu, rasanya doa kita itu ingin dijawab Tuhan 10 kali lipat lebih cepat. Iya. Kalau berdoa di rumah sakit, rasanya doa kita itu inginnya 10 kali lebih cepat Tuhan jawab. Mungkin ada Amang dan Inang, saudara-saudari yang orang tua keluarga kita saat ini dalam keadaan sakit. Orang yang sakit pasti senantiasa menunggu jawaban Tuhan. Kapan aku sembuh? Tapi ada juga yang lebih parah, Mang Inang. Sakitnya pertama lambung. Karena sudah sakit lambung, bisa muncul lagi nanti sakit apa lagi, Mang Inang? Bisa lever. Iya. Bisa lagi yang lain nanti sakitnya. Jadi terkadang satu pergumulan itu bisa memunculkan pergumulan yang baru lagi. Enggak selesai-selesai pergumulan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ada orang yang bergumul saat ini karena kehilangan orang yang dicintainya. Dan saya bayangkan ini Amang dan Inang, firman Tuhan ini dengan apa yang terjadi di kota kita Serang ini. Bagaimana anak yang harus kehilangan ibunya dan juga kehilangan ayahnya. Bagaimana keremukan hatinya itu, bagaimana sedihnya. Anak yang masih kecil harus kehilangan mamanya. Parahnya mamanya dibunuh sama bapaknya. Bapaknya dipenjara. Inilah Amang dan Inang, ternyata banyak pergumulan di tengah-tengah rumah tangga orang Kristen. Dan saya katakan Amang dan Inang, rumah tangga orang Kristen saat ini banyak menghadapi pergumulan. Kenapa? Banyak juga ibu-ibu di tengah-tengah rumah tangga yang tidak merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena suaminya tidak menghormati dia. Gabi marlomo-lomo aka amata di tongok-tongan di rumah tangga. Bagaimana ibu-ibu Saudara Garcia? Bahagia di rumah tangga, Inang? Bahagia, Inang? Ya, harus bahagia ya, Inang ya. Walaupun banyak pergumulan. Amang dan Inang, sekali lagi firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, bangsa Yehuda itu sudah 70 tahun di pembuangan, tapi tidak cukup hanya itu saja yang mereka hadapi. Mereka harus menghadapi lagi penderitaan di tanah kelahirannya atau Yerusalem. Demikian juga dengan kita Amang dan Inang, saudara-saudariku. Di tengah-tengah persoalan ekonomi yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan. Tuhan akan memberikan pengharapan bagi setiap orang-orang yang sengsara, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang dalam pergumulan. Lalu bagaimana cara Tuhan memberikan penguatan itu? Di ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada pada Yesaya, sehingga dia dimampukan Tuhan untuk mengabarkan tahun rahmat Tuhan, pengharapan kepada bangsa Yehuda. Oleh karena itu Amang dan Inang, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, biarlah Roh Tuhan itu, minggu lalu kita sudah merayakan Pentakosta, tondini Tuhanima namian di rohat daganub. Kalau Roh Tuhan yang diam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maka Roh Tuhan itulah yang menguatkan kita, Amang dan Inang, saudara-saudari, untuk menghadapi setiap pencobaan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam Roh Tuhan, kita akan mudah jatuh ke dalam keputusasaan. Seandainya Roh Tuhan ada di dalam hati si bapak yang melakukan pembunuhan itu, tidak akan terjadi pembunuhan itu. Tapi karena roh iblis yang sudah merasuki dia, terjadilah pembunuhan itu.
Maka Amang dan Inang, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita ini kita diajak untuk tetap bersukacita kepada Tuhan. Bersukacita kepada Tuhan meskipun saat ini kehidupan kita masih banyak yang harus kita hadapi. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang setia kepada kita. Walaupun bangsa Yehuda itu sudah berdosa sehingga mereka jatuh ke pembuangan, tetapi Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan menjanjikan pemulihan kepada bangsa Yehuda. Demikian juga dengan kita Amang dan Inang, saudara-saudari. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, dalam kehidupan ini kita harus bisa bersabar. Ada 9 buah-buah roh: kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Kalau roh Tuhan itu yang menguasai hati kita Amang dan Inang, kapanpun pergumulan itu akan datang kepada kehidupan kita, roh Tuhan itu akan membuat kita menjadi orang yang sabar, orang yang tekun. Itu yang dikatakan tadi di epistel itu. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan biarlah kita Amang dan Inang, saudara-saudari, tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan mudah jatuh kepada keputusasaan. Sekali lagi Amang dan Inang, akan banyak tantangan yang akan kita hadapi di Juni sampai Desember 2025 ini. Tetapi biarlah kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, bukan hidup di dalam keputusasaan, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga mengatakan kepada kita bahwa kita juga diminta untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Disinilah kita Amang dan Inang diajak firman Tuhan ini untuk bagaimana mau memberikan semangat motivasi kepada orang di sekitar kita. Bagaimana kita juga dipanggil mau membantu orang-orang di sekitar kita. Dan mohon maaf Amang Inang, kalau kita tidak bisa membantu orang di sekitar kita, paling tidak kita jangan menambahi kesusahan mereka. Sering sekali Amang dan Inang, kita tidak dapat membantu orang yang susah, tapi lebih banyak kita menjelek-jelekkan mereka. Pahatah-tahon hauranganna. Tetapi di Minggu Trinitatis ini, mari kita sama-sama Amang dan Inang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita mau menghibur orang-orang yang berduka, mau memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, supaya hidup kita ini adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, supaya hidup kita ini boleh bermanfaat bagi orang lain, bukan hidup yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Selamat merenungkan firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita Amang dan Inang, saudara-saudari, untuk menjalani kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di sorga, pada Minggu pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9. Bagaimana bangsa Yehuda yang sudah 70 tahun di pembuangan dan mereka kembali ke Yerusalem. Dan ternyata mereka telah tiba di Yerusalem, mereka melihat bagaimana Yerusalem sudah hancur. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan bisa kembali lagi seperti dulu. Tetapi Engkau melalui Nabi Yesaya mengingatkan, meneguhkan iman mereka bahwa mereka akan dipulihkan, baik harta benda, baik rumah mereka, baik suci,
dan juga keturunan mereka. Mereka akan mendapatkan kelimpahan. Oleh karena itu Tuhan, inilah firman-Mu yang meneguhkan iman jemaat-Mu, HKBP Serang yang beribadah saat ini, bahwa Tuhan akan memulihkan setiap orang-orang yang tertawan, tertindas, terkurung, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang sengsara. Engkau tahu Tuhan, banyak pergumulan anggota jemaat-Mu. Ada yang bergumul karena sakit penyakit, ada yang bergumul karena masalah ekonomi, ada yang bergumul tentang ketidakharmonisan di rumah tangga, ada yang bergumul karena anak-anak yang tidak menghormati orang tua, ada yang bergumul Tuhan tentang pernikahan. Oleh karena itu Tuhan, kami diingatkan, diteguhkan oleh firman-Mu bahwa Tuhan setia kepada umat-Mu. Tuhan mengasihi kami orang percaya. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang mengurapi kami, menguatkan kami untuk tetap sabar bertekun, menanti setiap jawaban atas doa-doa kami. Dan biarlah Tuhan, kami mengandalkan Engkau, menyerahkan hidup kami kepadamu dalam menjalani setiap aktivitas dan perjalanan kehidupan kami. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit penyakit, kami percaya pertolongan Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan akan mereka terima sesuai dengan iman kepercayaan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau yang memberkati seluruh pekerjaan profesi jemaat-Mu. Biarlah bertambah-tambah karir, peningkatan usaha dari anggota jemaat-Mu. Apabila ada yang mencari pekerjaan, jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan peluang dan jalan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati anggota jemaat-Mu, anak dari keluarga Manulang dan juga keluarga Simatupang yang akan menerima pemberkatan pernikahan di tanggal 21 Juni 2025 yang akan datang. Biarlah acara pemberkatan dan adat mereka boleh berjalan dengan baik seturut dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, setiap doa-doa kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Ketikapun Tuhan kami akan kembali dari rumah-Mu menuju tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan yang menyertai kami dalam perjalanan kami. Dan ketika esok hari kami akan melanjutkan aktivitas pekerjaan kami mohon Tuhan berikan kekuatan dan hikmat dan semangat yang baru. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.